Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Bayu Indrat Moko, NIT 0921 006 124, Prodi D3 ETOA. Baik, di sini kami akan membahas tentang simulasi program PLC yang dibuat oleh Omron yang kita aplikasikan menggunakan software CX1, khususnya menggunakan CX Programmer. Tapi sebelumnya, apa perbedaan dari CX Programmer dan CX1 tersebut? Dari CX1 sendiri merupakan sebuah pokok software yang apabila kita menginstal CX1 tersebut, kita akan mendapatkan subbagian dari aplikasi-aplikasi CX lainnya seperti CX Thermo, CX Designer, CX Programmer, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan CX Programmer merupakan sebuah subbagian dari CX1 sendiri. Lalu apa fungsinya dari CX1 tersebut? CX1 sendiri merupakan aplikasi yang dibuat untuk uji coba apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Let's go. Saya lanjutkan, tapi sebelum masuk pada software CX Programmernya, yang nantinya akan saya gunakan adalah unit PLC CP1E dan E30SDRA. Ini merupakan serinya seperti gambar yang tertera pada layar monitor di sini. Ini merupakan serinya yaitu CP1E E30SDRA. Untuk Omron sendiri ini merupakan perusahaan yang telah membuat alat PLC-nya. Seperti gambar yang tertera, ini merupakan tampak dari depan. Dan untuk bagian atas ini merupakan sebuah inputan, yang bawah adalah output. Dan untuk di sini merupakan serinya. Kemudian, nah di sini bagian indikator terdiri dari power, run, error atau alarm, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini merupakan deskripsi model unit dari CP1E. Nah, untuk E30SDRA ini merupakan unit yang akan kita buat nanti. Untuk E sendiri adalah basic model. 30 ini adalah I/O capacity yang terdiri dari 18 input dan 12 output. Untuk S adalah unit type, yaitu Renwell type, dan D yaitu DJ input. R adalah release output, dan A ini sendiri merupakan jenis arus yaitu AC power supply. Selanjutnya di sini contoh dari PLC seperti yang pada awal tadi, yaitu terdapat 10 I/O, 14 I/O sampai 40 I/O. Nah, nantinya kita akan menggunakan 30 I/O point yang terdiri number of input ini yang inputan seperti gambar di awal yaitu 18 dan outputnya adalah 12. Untuk gambar yang depan tadi, nah di sini adalah jumlah 18 input dan 12 output. Baik, langsung saja kita masuk. Ini merupakan tampilan awal CX Programmer sebelum kita masuk pada project yang kita gunakan. Tapi sebelumnya CX Programmer di sini saya menggunakan versi 9.7. Nah, untuk membuat project awal, kita bisa masuk pada file, kemudian kita new. Nah, di sini kita akan ditampilkan device name yang akan membuat nama latihan kita nanti. Device name di sini kita bisa menggunakan contoh latihan. Nah, untuk device tipe seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di sini saya menggunakan CP1E. Untuk CPU tipenya yaitu E30. Kita oke. Untuk network tipe kita biarkan USB, kemudian kita oke. Nah, berikut ini adalah tampilan jika kita telah masuk pada project CX Programmernya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian pada halaman awal.
pada bagian atas ini merupakan title bar seperti CX Programmer, kemudian nama yang kita tulis tadi yaitu latihan, di bawahnya file edit view dan lain sebagainya ini merupakan menu bar. Kemudian di sini ada work online atau biasa disebut dengan online PLC. Untuk di sini ini adalah sebuah transfer dan ini adalah mode PLC-nya. Terus kemudian di sini ada sebuah toolbar yang biasanya tool-tool ini paling sering digunakan pada program ini. Biasa disebut dengan instruksi, yaitu yang untuk memasukkan sebuah perintah, baik itu adalah new contact, kemudian coil dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini ada work online simulator. Work online ini digunakan untuk memulai atau proses bekerja pada simulator. Di sini ada project tree namanya, itu yang berisikan tentang project-project atau informasi mengenai apa yang sedang kita kerjakan. Di sini kita masuk pada section 1 untuk langsung masuk. Di sini sebelumnya seperti halnya pada program-program lainnya, di sini ada bagian-bagian posisi tempat yang nantinya kita bisa digunakan untuk menaruh tool-tool yang akan kita masukkan. Baik, yang pertama kita akan membuat sebuah rangkaian sederhana, yaitu berupa aliran dari input sampai menuju output, kemudian ya diakhiri dengan coil. Tapi kita akan memulai basic, yaitu dari new contact atau pada inputan, terus kemudian kita kasih output. Yang pertama caranya kita bisa menggunakan, yaitu dengan menggunakan instruksi pada tool-tool di layar monitor ini. Kita bisa langsung pilih new contact atau kontak NO, kita kasih peralamatannya 0.00, kita oke dengan komennya on 1. Nah, untuk outputannya kita bisa langsung kasih di sebelah sini dan peralamatannya 100.00. Oke, dengan komennya let 1. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Kita bisa menggunakan cara langsung pada instruksi-instruksi di sebelah sini. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan smart input mode. Nah, cara yang pertama ini merupakan contoh cara klasik mode. Untuk smart input mode, kita bisa langsung menggunakan keyboard, kita mengetik LD 0.01, kita spasi, kita beri komen yaitu on 2, kita enter. Ini merupakan inputan awal. Kemudian pada outputnya kita bisa menggunakan 100.01, kita spasi, kita kasih komennya let 2, enter. Nah, ini merupakan contoh cara pada smart input mode. Yang pertama yaitu classic mode, yang kedua smart mode. Nah, untuk cara yang ketiga kita bisa menggunakan shortcut keyboard. Ini cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan, kita rubah terlebih dahulu, kita bisa langsung mengetik C, kemudian kita kasih peralamatannya 0.02, kita spasi, kita oke, kemudian kita kasih on 3. Mungkin. Nah, untuk coilnya, coil sendiri di sini pada keyboard yaitu O 100.02. Oke.
kemudian kita kasih LED 3. Bentar. Ini merupakan cara sederhana untuk membuat rangkaian terlebih dahulu, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan cara basic classic mode, yang kedua menggunakan smart input mode, yang ketiga menggunakan shortcut pada keyboard. Nah, selanjutnya kita bisa masuk pada rangkaian selanjutnya yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat rangkaian scaffolding. Nah, untuk rangkaian scaffolding sendiri seperti biasa, kita bisa pilih kontak NO di sebelah sini. Kita berikan peralamatannya 0.00. Oke, kemudian pin 1. Kemudian kita kasih coil dan peralamatannya 100.00 dengan nama command LED 1. Nah, seperti ini merupakan basic awal atau langkah awal dalam pembuatan rangkaian scaffolding. Seperti biasa, untuk memulai simulasi di sini kita bisa langsung pilih simulation, kemudian work online simulator, atau enggak dengan cara kita langsung pilih pada tool di sebelah sini work online simulator. Kita tunggu prosesnya, proses transferring. Nah, pada rangkaian di sebelah sini terdapat rangkaian warna hijau. Di sini menandakan terdapat sebuah aliran pada inputan 1. Kemudian bagaimana cara kita mengaliri ke LED 1? Kita bisa klik kanan pada inputan, kemudian kita pilih force, kemudian kita on kan. Nah, ini merupakan basic awal untuk membuat rangkaian scaffolding. Dari sini terlihat dari in 1 telah mengalirkan arus untuk ke outputan ke coil pada LED 1. Nah, untuk berhentinya seperti biasa kita ke force kemudian off, ini berhenti. Nah, bagaimana program kerja scaffolding sendiri? Sebelumnya scaffolding itu merupakan bentuk pendeskripsian kontak saklar yang digunakan untuk mengunci arus listrik agar tetap mengalir ke coil sehingga rangkaian tetap berjalan. Sehingga kita harus perlu membuat kontak NO sendiri agar pada coil ini tetap berjalan tanpa harus bergantung pada inputan di sebelah sini. Kita harus membuat jalannya terlebih dahulu untuk membuat arus. Kita pilih di sebelah sini. Oh ya, sebelumnya kita bisa menghentikan simulasinya, baru kita jalankan. Kita bisa kasih sebelah sini atau tidak dengan cara kita bisa klik atau tahan kontrol, kemudian kita jalankan pada keyboard sesuai arah yang kita inginkan, bisa kanan, ke bawah, ataupun ke atas. Nah, biasanya cara seperti ini digunakan oleh para olimpiade dan para profesional pekerja agar dapat berjalan dengan cepat. Nah, kita kasih ke bawah 1, kemudian kita kasih kontak NO, kita kasih. Nah, pada kontak NO selanjutnya yang di bawahnya in 1 ini seperti bentuk paralel yang kita kasih peralamatannya seperti pada coil, yaitu 100.00. Kita oke, kita beri LED 1. Nah, bisa kita hidupkan. Kita tunggu. Nah, di sini pada in 1 dan LED 1 sudah terdapat aliran yang sebagaimana kita jalankan kemudian dapat mengalir ke LED 1. Bisa kita hidupkan pada in 1. Nah, pada coil hidup dan pada LED 1 hidup. Terus bagaimana jika in 1 dimatikan? Jika in 1 telah kita matikan atau arus kita putus di sebelah sini, LED 1 tetap berjalan. Sebagaimana pengertian dari program scaffolding itu sendiri, yaitu mengunci arus listrik agar tetap mengalir ke coil. Nah,
Lantas bagaimana cara kita mematikan arus listrik coil? Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu simulatornya. Nah, untuk mematikan arus listriknya ke coil sendiri, yaitu bisa kita kasih instruksi normally close di sebelah sini. Kita kasih peralamatannya 0.01. Kita oke. Kemudian bisa kasih komennya yaitu stop. Kita oke. Nah, kita bisa mulai simulasinya. Nah, seperti ini jika kita berikan instruksi normally close apabila kita hidupkan dan kita berhentikan dengan cara kita aktifkan normally close di sebelah ini, kita on kan. Nah, untuk aliran ke coil dari in 1 maupun dari LED 1 terputus akibat kita berikan normally close di sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa hidupkan sehingga aliran dapat berjalan. Untuk cara cepat agar kita bisa menghidupkan maupun mematikan yaitu dengan cara kita menggunakan shortcut keyboard yaitu Ctrl CKL. Nah, C sendiri dapat menghidupkan dan L di sini dapat memutuskan kunci atau gembok di sebelah sini. Kita berhentikan dengan Ctrl C, kita hidupkan Ctrl K, kita buka gemboknya, Ctrl L. Seperti itu untuk cara cepatnya. Kita hentikan simulasinya. Nah, cukup sederhana rangkaian scaffolding seperti ini. Cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.